Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pula dan atas kehendaknya pula lah kita kemudian bisa berkumpul untuk melaksanakan aktivitas kita, yaitu tadi kita sudah sholat maghrib secara berjamaah dan insyaallah kita melanjutkan dengan kajian kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita semua, teladan seluruh umat manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir hayat mereka, hingga akhir zaman insyaallah. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada kesempatan ini ya masuk kepada Raqmus Tsani, ya, Raqmus Tsani, yaitu poin yang kedua dari pelajaran Ad-Daurul Awal, ya, poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu nasabuhu wa wafatu walidihi. Jadi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silsilahnya keturunan beliau, wa wafatu walidihi, dan wafatnya ayah beliau. Ya, gitu. Baik, sebagaimana biasa kita membaca, Ustaz dulu baca ya, baru nanti diikuti oleh semuanya ya. Baik. Raqmus Tsani. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Ya. Jadi kita baca dulu seluruhnya ya, baru nanti kita terjemahkan satu persatu. Ya. Al-awwal, ya, al-awwal, ya, waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Raqmus Tsani wa ummuhu Aminatu bintu Wahbi ibni Abdi Manaf ibni Zuhrata ibni Kilabin. Raqmus Tsalis fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa kilabun. Raqmur Rabi' walaqad tuwuffiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu
Samaniya asyrata sana. Ya. Wadufina bil madinati walam yatruk lahu syai'an minal mali. Ya. Baik. Sekarang kita coba menerjemahkan ya. Bagi yang tidak paham artinya, silakan anak-anakku sekalian nanti ditulis di atas teksnya ya. Di atas teks yang tidak dipaham sebagaimana yang kita sudah pelajari di poin yang sebelumnya di pekan lalu ya. Nasabuhu, nasabnya ya. Nasabnya siapa? Nyanya itu siapa? Nasabnya siapa? Nasabnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus ya. Wa wafatu, wa apa artinya wa? Dan wafatu, wafat ya. Wafat atau kematian atau meninggalnya. Walidihi, walidihi ayahnya ya. Ya, yang terlambat nanti diulang ya. Baik, satu ulang ya. Nasabuhu yaitu nasabnya atau nasabnya beliau, yaitu nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hu itu apa itu hu? Maksudnya hu? Dan. Hu itu menunjukkan apa? Kata ganti. Hu dia ya. Nasabuhu ya. Wa apa? Dan. Wafatu, wafatnya. Walidi ayah. Walidihi ayahnya atau ayahnya beliau, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hi itu sama dengan hu ya. Hi itu dia. Ya, menunjukkan sudah nanti kalau dalam bahasa Arab diajarkan tentang ad-dhamair atau kata-kata ganti atau domir ya. Sudah belajar? Sudah ya? Ya. Kalau laki-laki dia kata gantinya apa? Hu atau huwa ya. Huwa ya. Baik. Waliduhu apa tuh waliduhu? Ayahnya ya. Waliduhu ayahnya. Abdullah. Siapa ayahnya? Abdullah. Ya, Abdullah. Ibnu Abdul Ibnu bin, ya bin. Apa itu bin? Anak. Anak. Iya. Abdullah ibnu, ya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah anaknya Abdul Muttalib. Ibni Hashim, anaknya Hashim ya. Siapa Hashim? Oh, itu Hisham itu ya. Ibni Hashim, anaknya Hashim. Jangan salah tulis ya. Ibni Abdi Manafin, anaknya Abdi Manaf. Ibnu Hashim. Ya, Ibnu Hashim. Ibni Abdi Manaf. Anaknya Abdi Manaf. Ya. Anaknya Hashim. Abdi Manaf. Ya. Ibni Qusay. Ibni Qusay.
anaknya Qusay. Ya. Ibni Kilabin, anaknya Kilab. Anaknya Qusay. Qusay. Ya. Anaknya apa itu? Abdi Manaf. Tunggu saat ulang ya. Ulang dulu ya. Waliduhu, ayahnya. Ya, maksudnya ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Ibni Hashim, anaknya Hashim. Ibni Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf. Ibni Qusay, anaknya Qusay. Ibni Kilab, anaknya Kilab. Jadi ya, Abdullah ini anaknya Abdul Muttalib, ya, begitu. Nanti Abdul Muttalib ini anaknya Hashim, Abdi Manaf pakai. ya. Kemudian Hashim anaknya Abdi Manaf. Abdi Manaf anaknya Qusay. Qusay anaknya Kilab. Jadi kalau dari belakang, Kilab punya anak namanya Qusay. Qusay punya anak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ya. Paham? Fahimtum? Fahimna. Nah, baik. Kita lanjut, ya. Raqmus tsani, ya. Wa ummuhu dan ya, ummuhu ibunya. Dan ibunya. Ya. Yaitu Aminah. Yaitu Aminah. Ya, Aminah. Aminah bintu, anaknya. Bintu itu anak perempuan, ya. Bintu anak perempuan. Kalau ibnu anak laki-laki. Ya tadi ya. Bintu Wahab. Anaknya Wahab. Ya, anaknya Wahab bin Abdi Manaf. Anaknya Abdi Manaf. Ibni Zuhra. Anaknya Zuhra. Ibni Kilab. Ini Abdi Manaf anaknya. Abdi Manaf Wahab. Ya. Abdi Manaf anaknya Zuhra bin Kilab anaknya Kilab. Apa tadi? Satu ulang ya. Wa ummuhu dan ibunya, ya. Aminah bintu anak perempuannya Wahab, ya. Ibni Abdi Manaf anak laki-lakinya Abdi Manaf. Ibni Zuhrah anaknya Zuhrah. Ibni Kilab anaknya Kilab. Jadi Kilab itu dari belakang ya. Kilab itu punya anak namanya Zuhrah. Zuhrah punya anak namanya Abdi Manaf. Ya, Abdi Manaf punya anak namanya Wahab. Wahab punya anak namanya yang perempuan namanya Aminah. Aminah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pernikahan antara ya Abdullah dengan Aminah kemudian melahirkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi orang tuanya Rasulullah siapa namanya? Aminah sama Abdullah. Ya. Baik. Fahimtum? Ada yang belum paham? Indakum as-su'al? Punya pertanyaan?
Baik, kita lanjut ya. Nantaqil ila raqmus salis. Kita pindah ke nomor 3. Fatajtami'u, fa maka, tajtami'u ya, bertemu atau berkumpul. Tajtami'u bertemu ya, atau berkumpul. Ummuhu, ummu apa ummu? Ibu, ibunya. Ma'a, apa itu ma'a? Dengan. Ma'a dengan atau bersama ya. Ma'a dengan walidihi, ayahnya. Fi, di, bisa juga di dalam tapi nanti fi, di, jaddihi, ayahnya. Maaf, kakeknya ya. Fi jaddihi, kakeknya. Al-khamis, yang kelima, pada kakeknya yang kelima. Wa huwa, yaitu, dan dia, apa tuh wa dan huwa, dia, kilabun ya. Ini huwa, wa itu, dan huwa, dia, kilab, kilab ya, kilab. Nama orang, nama orang. Nenek moyangnya Abdul sama Aminah. Ya. Jadi kita artikan fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi, maka nasabnya ya, nasabnya ibunya Rasulullah dengan ayahnya Rasulullah bertemu fi jaddihil khamis, pada kakeknya yang kelima, yaitu kilab ya. Coba kita baca tadi yang poin pertama sama poin kedua toh, ada kilab terakhirnya kan? Coba Mi. Itu pada kakeknya yang kelima. Maka nasabnya, silsilahnya Rasulullah, yaitu ayah dengan ibunya beliau bertemu pada kakeknya yang kelima, yaitu kilab ya. Kakeknya yang pertama siapa? Ada di situ. Siapa kakeknya yang pertama Rasulullah? Abdul Muttalib. Yang kedua Hashim. Yang ketiga Abdi Manaf. Yang keempat Qusay. Yang kelima Kilab ya. Jadi kakeknya yang kelima ya. Jadi nasabnya ayah dan ibu Rasulullah SAW bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Paham tum? Raqmur rabi', nomor 4. Walaqad ya, dan sungguh, wa laqad, sungguh ya, tuwfiya, telah wafat ya, tuwfiya, telah wafat, waliduhu, ayahnya ya, dan sungguh telah wafat ayahnya, wahwa, dan dia ya, fi di, satu ulang ya, wa laqad, dan sungguh, tuwfiya, telah wafat, waliduhu, ayahnya Rasulullah ya, wa huwa, dan dia, maksudnya Rasulullah itu ya, dan dia, fi batni, di dalam perut, di fi itu di dalam, bisa di dalam, fi di dalam, batni, perut, ummihi, ibunya atau kandungan ya, dalam perut atau kandungan ibunya ya. Wa, apa tuh benda? Wa
Umruhu, umurnya, usianya, ya. Samania asyrata, 18. Samania asyrata, 18 sanatan, tahun, ya. Samania asyrata sana, 18 tahun. Usianya siapa yang 18 tahun? Usianya ayahnya Rasulullah. Jadi ketika meninggal usianya 18 tahun. Jadi dulu orang Arab itu menikah muda. Masih muda sudah menikah. Umur 18 tahun sudah menikah. Ya. 18 tahun ya, ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya, ya, di usia 18 tahun ayahnya itulah meninggal. Boleh ya, supaya apa? Ketika usia ayahnya 18 tahun maka beliau meninggal, dan ketika itu Rasulullah Munawwarah, kota yang bercahaya, penuh cahaya. Jadi kalau ada namanya orang Munawwarah berarti orangnya bercahaya. Madinah Munawwarah, Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Walam yatruk, dan tidak dia meninggalkan lahu baginya syai'an, sesuatu pun minal, min apa itu min? Dari almal, harta, ya. Ya. Jadi begini artinya. Jadi beliau, ayahnya Rasulullah, dikuburkan di Madinah, walam yatruk, dan dia tidak meninggalkan untuk Rasulullah sesuatu apapun dari hartanya. Jadi ayahnya beliau ini, ayahnya Rasulullah SAW ini, beliau tidak meninggalkan hartanya sedikit pun untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, ya, perhatikan. Jadi ayah beliau tidak mewariskan harta kepada Rasulullah, ya, begitu ya. Walam yatruk. Ya. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama dari awal. Sekalian kita baca artinya, ya. Ya. Siap? Nasabuhu, nasabnya, wa wafatu, dan wafatnya, walidihi, ayahnya, ya. Rokmul wahid, waliduhu, ayahnya, yaitu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ya. Raqmus Tsani, nomor 2, wa ummuhu, dan ibunya, yaitu Aminah, ya. Bintu, anaknya Wahab, ibni Abdi Manaf, ibni Zuhrah, ibni Kilab, ya. Raqmus Salis, nomor 3, fatajtami'u, maka bertemulah nasab
ummuhu, ibunya, ma'a, bersama, walidihi, ayahnya, fi jaddihil khamis, pada kakeknya yang kelima, wahuwa, dan dia adalah kilabun, kilab, ya. Raqmur rabi', nomor 4, walaqad tuwfiya, waliduhu, dan sungguh ayahnya setelah meninggal dunia, wahuwa, dan beliau, fi batni ummihi, masih di dalam kandungan atau perut ibunya, wa umruhu, dan usia ayahnya, samania asyrata sana, 18 tahun, wadufina, dan beliau dikuburkan, bil madinati, di kota Madinah, walam yatruk, dan beliau tidak meninggalkan, lahu syai'an, baginya sedikit pun, minal mali, dari hartanya. Ya, fahimtum? Ya, jadi Ustaz jelaskan ya, yang ini nomor nasabnya dan wafatnya beliau ya. Jadi Rasulullah itu ayahnya yaitu Abdullah, sudah paham semua ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab ya. Kemudian yang ketiga, fatajtami ummuhu ya. Nasabnya ibu dengan ayah beliau bertemu pada kakeknya yang kelima. Ya. Dan dia adalah namanya Kilab. Jadi orang Arab itu sangat mengenal dan sangat hafal silsilah kakeknya, keluarganya. Ya. Jadi misalnya saya orang Arab misalnya ya. Jadi saya hafal ini ayah saya, kakek saya, kemudian kakek buyut sampai terus sampai di atas. Bahkan sampai Adam itu dihafal. Kalau dulu orang Arab begitu. Makanya orang Arab itu sangat kuat menghafalnya. Ya. Nah, kira-kira di sini kalian ada tak tidak yang tahu nama ayahnya? Tahu nama ayahnya semua kan? Tahu semua nama ayahnya? Ya. Nama kakeknya? Tahu. Tahu. Ada yang tidak tahu nama kakeknya? Siapa? Nama kakeknya ayah? Tahu. Ada yang tahu? Tahu nama kakeknya ayah? Tahu sedikit hanya Oh. Tidak semuanya, ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Nama kakeknya kakek? Tahu. Ya. Nah, itu kalau orang-orang Arab dulu tahu sekali. Ya, jadi nanti kalau misalnya ya kalian itu ditanya orang, siapa nama ayahnya? Ini. Siapa nama kakeknya? Ini. Siapa nama buyutnya? Ini. Harus ditahu ya. Siapa nama kakeknya ayah? Ini. Ah, itu. Ya. Kemudian ayahnya beliau yang keempat meninggal ya. Beliau meninggal dunia atau wafat ya. Dan sementara itu Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi ayahnya meninggal ketika Rasulullah SAW berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Bayangkan, beliau sama sekali tidak mengenal ayah dan ibunya, tidak pernah melihat wajahnya, wajah mereka berdua. Kalian masih bersyukur karena masih bisa melihat wajah orang tua, ya, masih bisa melihat ya. Tapi Rasulullah SAW beliau sama sekali tidak mengetahui bagaimana rupa, bagaimana wajahnya orang tua beliau.
Ya, kira-kira mana lebih beruntung? Rasulullah atau kita? Ya kita. Maka kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita ya masih bisa melihat wajah ayah dan ibu kita. Ya. Meskipun beliau tidak pernah melihat wajah ayah dan ibu beliau, tapi beliau sangat mencintai kedua orang tuanya. Beliau selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Kita harus sering-sering mendoakan kedua orang tua kita. Apalagi kalau kita lagi belajar ini di pesantren, kalau kita bangun salat tahajud, kita bangun mendoakan orang tua kita. Apa doanya? Ya, doakan kedua orang tua kita supaya dikasih sayang oleh Allah, supaya mereka kuat ya mencari nafkah, supaya mereka kuat mencari rezeki. Untuk apa semuanya? Untuk kita semua. Ya. Begitu ya. Supaya ayah saya supaya kuat, sehat, cari uang supaya bisa bayar sekolah, kan begitu kan? Supaya bisa beli buku, supaya bisa beli pakaian dan sebagainya, ya. Kita doakan, ya. Dan jangan terlalu suka ya marah sama orang tua. Kalau tidak ada diberikan jangan marah-marah ya. Ya bersabar. Mungkin orang tua kita masih ya kekurangan ya. Jadi kalau misalnya uangnya berkurang ya, kalau dikasih misalnya uang diirit-irit, itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada orang tua kita ya. Jadi kalau belum ada datang kiriman, kita harus bersabar ya. Jangan marah sama bapak atau ibu ya. Ya, baik. Nah, ketika itu usia ayahnya Rasulullah ketika meninggal itu usianya 18 tahun. 18 tahun. Dan beliau dikuburkan di kota Madinah. Kenapa beliau meninggal dikuburkan di Madinah? Karena ketika itu ayah dan ibu beliau sedang dalam perjalanan ke Madinah untuk ke Syam ya. Ke Syam lebih jauh lagi untuk berdagang. Ya, bukan Syamsuddin ya. Ke Syam ya. Ada namanya wilayah namanya Syam. Kalau Syamsuddin nama orang ya. Syam itu sebuah wilayah ya. Ada beberapa kota di situ. Di situ dulu orang-orang Arab biasa menjadikan Syam itu sebagai pusat perdagangan. Jadi orang biasa berdagang di sana. Ayahnya beliau berdagang ke Syam dan ketika pulang dari Syam menuju ke Makkah meninggal di Madinah ya. Dan beliau dikuburkan di Madinah. Begitu. Dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Rasulullah SAW. Bayangkan ya, beliau ya ditinggalkan oleh ayah beliau ya, ditinggalkan oleh ibu beliau dalam ketika beliau masih kecil ya, kemudian tidak diberikan harta, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Rasulullah SAW ya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian ya, harta itu ya adalah sesuatu yang penting, tapi harta itu bukan menjadi tujuan utama kita ya. Kemuliaan seseorang itu ketika kita memiliki ilmu pengetahuan ya, kemuliaan seseorang. Maka bersyukurlah kalian semuanya karena orang tua kita mengirimkan kalian untuk belajar, untuk menuntut ilmu pengetahuan ya, khususnya ilmu agama. Ya, itu ya yang Ustaz sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Paham semua ya? Paham semua? Ya. Kenapa pernikahannya Aminah sama Abdullah? Umurnya tidak, maksudnya usia pernikahannya ya, tidak sampai 1 tahun, tidak sampai 1 tahun. Karena beliau menikah ya, ayah dan ibu beliau itu menikah di usia 18 tahun ayah beliau ya. Kemudian ketika Rasulullah itu kan masih 2 bulan, ya tidak sampai 1 tahun pernikahan beliau. Luar biasa ya. Bayangkan Rasulullah masih 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Gitu.
Ya baik ya, anak-anak sekalian, ada lagi silakan kalau mau tanyakan. Ya. Ya, Abdi Abdul sama artinya ya. Ini cuma ya. Jadi kalau di dalam Islam itu dianjurkan ya. Ya kalau kita misalnya suatu saat punya saudara atau anak ya yang mau diberikan nama, usahakan ya hendak diberikan nama yang baik ya. Nah, di dalam hadis disebutkan ada dua nama yang dianjurkan, yaitu Abdullah atau Abdurrahman. Ya, artinya bahwa kita menyandingkan nama Allah dengan kita. Tapi di depannya Abdul, Abdurrahman, Abdullah, ya, Abdul Malik, ya, Abdul Hakim, Abdul apalagi Abdul Muhaimin, Abdul Mukmin dan seterusnya ya. Nah itu kita bisa juga Abdi, Abdi juga bisa. Nah itu bisa juga menggunakan nama Muhammad, Muhammad siapa misalnya kan. Baik, ada lagi silakan. Ya, Alfad. Bagaimana cara menikahnya orang Arab zaman dulu? Ya, kalau orang Arab zaman dulu cara menikahnya, yes, ada dulu ada namanya 4 jenis model pernikahan, ya. Ada 4 jenis model pernikahan. Tapi nanti dibahas ya, tidak sekarang ya. Di masa Arab jahiliyah ada 4 jenis pernikahan. Ada 4 jenis pernikahan. Tetapi ya 3 itu yang salah pernikahan jahiliyah, yang 1 yang benar. Sebagaimana pernikahan yang terjadi seperti sekarang yang disyariatkan dalam agama Islam. Ya, ya nanti dijelaskan. Baik, ada lagi silakan. Sudah masuk waktu salat Isya ya. Baik, insyaallah kalau tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memudahkan kita untuk memahami ilmu yang diberikan, ya, memudahkan kita semua untuk belajar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menutup majelis kita dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi